acara Paku Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 Januari 2024 malam, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut Nusa Kambangan adalah tempat yang cocok untuk koruptor. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan, apabila dirinya dan Mahfud MD berhasil terpilih menjadi Presiden RI hasil Pilpres nanti, maka dia tidak akan segan-segan memiskinkan dan menyeret para koruptor untuk dipenjara di Nusa Kambangan. Hal itu diutarakannya di hadapan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara Paku Integritas Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang ditayangkan di channel YouTube KPK RI. Strategi pemberantasan korupsi itu menurut Ganjar dapat dimulai dari langkah penguatan kelembagaan yang bisa dilakukan dengan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang ada dari pihak aparat penegak hukum. Dia menegaskan, kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK harus dilakukan. Hal itu sambil mengawasi dan mengevaluasi upaya seluruh aparatur KPK dalam menjaga independensi dan integritas mereka supaya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Langkah selanjutnya, menurut Ganjar adalah melalui instrumen LHKPN. Apabila terdapat sebuah kendala dalam sebuah program atau proyek yang menyebabkannya macet, maka Ganjar pun menegaskan bahwa KPK harus diundang dan seluruh pemangku jabatan terkait harus mengisi LHKPN-nya. Penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi. Bapak Ibu, regulasi yang punya efek jera ini betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu. Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan. Dan lalu, kalau itu tidak jera, deterrent efeknya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusa Kambangan tempat terbaik untuk itu. Dan Bapak Ibu, wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU perampasan aset. Inilah respon yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, komitmen ini bisa berjalan kalau ada contoh. Maka sinergi antar lembaga menjadi penting. Kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang illegal ekonomi, termasuk tadi tambang-tambang ilegal, apalagi yang di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu. Karena situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mereka di-backup oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan, tanpa itu tidak akan berjalan. Peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga orang tahu sampai di mana, berjalan atau tidak, dan mempererat koordinasi antara penegak hukum yang tadi disampaikan, termasuk cross-check berkala anggaran. Regulasi yang punya efek jera ini menurut Ganjar betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa dijaga supaya tidak terjadi, serta tentunya dengan menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan APH yang tidak sesuai dengan profil dan meminimalisasi rangkap jabatan. Tim Liputan Surabaya TV.